Sahabat tani semuanya, tanaman Anda tidak subur, padahal udah dipupuk dan udah diberi nutrisi. Itu bisa jadi karena hal ini. Oke, simak terus. Sebelum itu, subscribe dulu channel ini. Saya doakan bagi yang subscribe, tanamannya makin bagus, hasilnya makin melimpah, dan Anda jadi lebih sejahtera lagi. Silahkan subscribe dulu. Sahabat tani, banyak orang yang belum paham tentang faktor tanah. Tanah yang subur itu dapat memastikan 80% kesuksesan tanaman Anda. Tetapi ketika tanah itu tidak subur, maka yang terjadi adalah tanaman tidak bisa mencari makan. Bayangkan kalau makhluk hidup tidak bisa makan, apa yang terjadi? Kurus dan bisa jadi juga mati. Nah, begitu juga dengan kita manusia. Kalau kita tidak makan, bisa jadi kurus dan bisa jadi juga kita mati kelaparan. Ya tidak, sahabat tani semuanya. Maka dari itu Anda harus bisa memastikan bahwa tanah Anda tersedia unsur haranya. Nah, apakah hanya dengan pemupukan bisa menyediakan? Yes, sahabat tani semuanya, bisa jadi dengan pemupukan. Tetapi ada yang lebih penting dari itu. Apa kira-kira? Yaitu memastikan pH tanahnya sesuai, sahabat tani semuanya. Nah, pH tanah yang tidak sesuai mengakibatkan tanaman tidak bisa menyerap unsur hara yang ada di tanah. Nah, sebagai contoh ya sahabat tani semuanya, ketika pH tanah asam, maka ada beberapa unsur hara tertentu yang nggak bisa diserap oleh tanaman. Kenapa? Karena pada pH tertentu seperti kondisi asam ya sahabat tani semuanya, itu membuat tanaman menjadi sakit. Sehingga ketika sakit tidak bisa makan. Bayangkan nih, saya pengen tanya Anda, ketika Anda sakit, dikasih makan yang enak, bisa makan tidak kira-kira? Nggak bisa makan kan? Nah, begitu juga tanaman kita. Kalau tanaman kita sakit, maka otomatis tidak bisa menyerap unsur hara juga, sahabat tani semuanya. Maka dari itu Anda perlu memastikan. Berikut di layar Anda sekarang, saya akan memperlihatkan bagaimana tabel pengaruh dari pH terhadap kesuburan tanah. Silahkan dilihat. Nah, di tabel berikut ini, sahabat tani semuanya, ada yang nantinya warnanya merah, ada yang nantinya warnanya putih, dan ada yang warnanya biru. Nah, warna merah menunjukkan kepada kita bahwa unsur hara itu tidak bisa terserap optimal oleh tanaman. Kemudian warna putih bisa diserap tetapi kondisinya sedikit, dan warna biru itu adalah kondisi yang paling optimal. Nah, sekarang di tabel ini ya sahabat tani semuanya, silahkan lihat di pH 5,0. Nah, sekarang dilihat di pH 5,0, kemudian di sebelah sini ya sahabat tani semuanya, ini di sebelah sini ada unsur nutrisi. Nah, di unsur nutrisi ini ada nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, dan lain-lain sahabat tani semuanya. Nah, pada pH 5,0, coba lihat, nitrogen warnanya apa? Warnanya merah, ya tidak? Kemudian fosfor warnanya apa? Fosfor warnanya merah juga. Kalium apa warnanya? Merah juga. Magnesium apa? Merah juga. Kemudian kalsium bagaimana? Merah juga. Artinya dalam kondisi ini, unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan kalsium itu tidak bisa terserap oleh tanaman. Padahal kita tahu bahwa yang namanya nitrogen itu mempengaruhi terhadap kesuburan daun dan menghijaukan tanaman. Kemudian juga fosfor itu juga mempengaruhi dalam kekuatan akar dari tanaman. Kemudian kalium itu mempengaruhi terhadap kesuburan batang, kekuatan batang, dan juga pembungaan sahabat tani semuanya, membuat bunga tidak mudah rontok dan membuat tanamannya menjadi berbuah lebih lebat lagi sahabat tani semuanya. Dan bayangkan ketika unsur hara ini tidak bisa diserap dalam kondisi pH 5,0, maka bisa dikatakan bahwa pemupukan Anda menjadi sia-sia sahabat tani semuanya. Nah, saya nggak pengen itu terjadi ya sahabat tani semuanya. Maka dari itu saya lebih merekomendasikan Anda untuk buatlah pH tanah Anda menjadi netral, menjadi 6,5 sampai 7, itu yang kami rekomendasikan sahabat tani semuanya. Nah, untuk pengukuran Anda membutuhkan alat yang namanya pH meter. Nah, terkait pH meter sendiri Anda bisa lihat juga di yang ini ya sahabat tani semuanya. Nah, silakan Anda dilihat juga di kolom yang ini juga sahabat tani semuanya. Nah, untuk pengukuran pH tanah itu sendiri sahabat tani semuanya, Anda cukup tancepin pH tester itu atau pH meter itu ke lahan Anda. Nanti akan ketahuan berapa pH di lahan Anda ya sahabat tani semuanya. Nah, ketika misalnya Anda tancap ternyata pH-nya 5,5, maka kita lihat di tabel lagi sahabat tani semuanya. Nah, di tabel ternyata ketika pH 5,5, maka unsur hara nitrogen warnanya putih, unsur hara fosfor warnanya merah, kemudian unsur hara kalium warnanya merah juga. Nah, dan unsur hara yang lain seperti magnesium, kalsium juga merah. Artinya di kondisi 5,5 mungkin nitrogennya bisa terserap, atau pupuk yang untuk daun itu bisa terserap, tetapi pupuk untuk perakaran, pupuk untuk batang, pembungaan tidak bisa terserap sahabat tani semuanya. Maka dari itu percuma pemupukan Anda.
Nah, saya sebagai penyuluh pertanian akan lebih merekomendasikan Anda untuk naikkan dulu pH tanahnya. Nah, pada dasarnya sahabat tani semuanya tidak sulit untuk melakukan kenaikan pH tanahnya. Nah, bagaimana cara perhitungannya juga saya jelaskan di dalam video saya yang lain. Silahkan tonton video saya yang lain juga, ada di kolom deskripsi di sini. Silahkan cek bagaimana caranya meningkatkan pH tanah menggunakan pengapuran, dan bagaimana perhitungannya juga sudah saya jelaskan. Silahkan sahabat tani semuanya tonton di video saya yang lain. Pada intinya adalah naikkan pH tanahnya kepada kondisi yang saya rekomendasikan, yaitu 6,5 sampai 7 ya sahabat tani semuanya, supaya tanaman Anda menjadi lebih maksimal, kemudian hasilnya juga lebih meningkat, dan otomatis Anda jadi lebih dapat uang banyak gitu ya sahabat tani semuanya. Nah, ketika kondisi tanahnya sudah netral atau kondisinya sudah normal antara 6,5 sampai 7, kita lihat ya pH 6,5 sahabat tani semuanya. Di pH 6,5 ini kondisi di mana nitrogen warnanya biru, kemudian fosfor warnanya biru juga, kemudian kalium warnanya biru juga, kemudian magnesium warnanya biru, kemudian kalsium juga warnanya biru, zinc warnanya biru, dan hampir semuanya warnanya biru. Artinya dalam kondisi pH 6,5 itu unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sudah bisa terserap optimal oleh tanamannya sahabat tani semuanya. Maka dari itu silahkan Anda naikkan pH tanahnya ke kondisi yang netral sahabat tani semuanya, ke 6,5 sampai 7, supaya tanaman Anda dapat tumbuh optimal, dapat tumbuh dengan baik ya sahabat tani semuanya. Nah, itu sahabat tani semuanya, dan silahkan Anda ukur pH tanah Anda berapa, kemudian tuliskan di kolom komentar Anda pengen menaikkan menjadi 6,5. Misalnya nih, ketika Anda ukur ternyata pH-nya cuma 5, Anda pengen naikkan 6,5 misalnya, dan luas lahan Anda sebanyak 2000 meter persegi, maka silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya jawab pertanyaan Anda melalui kolom komentar, berapa kira-kira rekomendasi pengapuran untuk bisa menaikkan ke kondisi yang netral. Silahkan sahabat tani semuanya. Semakin banyak pertanyaannya semakin bagus, akan saya jawab, dan supaya Anda lebih paham dan Anda nggak perlu repot-repot untuk melakukan perhitungan, saya akan bantu Anda untuk melakukan perhitungan supaya hasil panen Anda jadi lebih meningkat, kemudian hasil produksi Anda juga semakin, supaya tanamannya jadi lebih bagus, hasil panennya jadi semakin meningkat, dan lagi Anda dapat penghasilan yang lebih besar lagi. Itu sahabat tani semuanya, terima kasih sudah mengikuti vlog saya dalam video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pH tanah yang warnanya merah itu dengan subscribe channel ini, usaha Anda jadi lebih, saya akan jawab pertanyaan Anda jika memang Anda